selamat pagi Sobat Tani. Saya mau menjawab rekan bisnis tani, kenapa jeruk saya banyak yang rontok dan tidak jadi berbuah. Rahasianya cuma satu, kita pemeliharaan tanaman, kita siram setiap hari biar tanahnya basah terus, karena buah jeruk itu mengandung air banyak sekali. Jadi kita penyiramannya itu harus rutin, pagi sore 1 ember, biar buahnya itu bisa berbuah lebat. Itu kita siram terus pagi sore. Kalau hujan kita tidak perlu untuk penyiraman. Ini buahnya banyak sekali, ini ada yang besar, ada yang kecil, masih kecil. Ini juga masih kecil sekali. Jadi kita enak untuk pemetikannya. Kita memetikan yang sudah masak-masak, kita petik, kita buat minuman jeruk panas atau jeruk dingin, tinggal selera kita. Ini buahnya lebat sekali. Ini ada yang berbunga, masih berbunga, ada yang masih berbunga lagi, ada yang kecil-kecil. Ini kecil-kecil buahnya. Hampir setiap kumpus itu ada buah, setiap pucuk itu ada buah. Dan jangan lupa penyemprotan pada hama, ulat. Yang jelas itu jeruk itu banyak sekali ulatnya. Kita semprot aja pakai obat semprot seperti biasa, pembasmi ulat. Dan kita pemupukannya kita tidak memakai bahan-bahan kimia. Kita cukup dari pupuk dari kandang, pupuk kotoran kambing, kotoran kelinci, itu bisa untuk pemupukan. Tuh. Terus pembasmian rumput-rumput yang ada di bawah itu harus pasti. Jangan sampai rumputnya banyak. Jadi nanti kalau rumputnya banyak itu nutrisinya biasanya diambil oleh rumput-rumput pengganggu tanaman. Nah, ini sampai kita songkok ini enggak kuat. Dia sampai merunduk ke bawah itu. Kasihan, kita songkok biar tumbuh menjulang, buahnya bisa besar. Tapi dengan catatan yaitu tadi, buah jeruk itu banyak air, jadi nutrisinya untuk tanaman itu harus dipenuhi. Seperti yaitu tadi, penyiraman sore, pagi, itu harus sesuai komposisinya. Jangan terlalu banyak, jangan kebanyakan, jangan kesedikitan. Nah, itu kita komposisinya harus secukupnya. Yang jelas untuk tanah, untuk tekstur tanahnya itu tidak boleh kering, jadi harus basah terus, biar buahnya itu tidak rontok dan bunganya bisa jadi gitu. Nah, caranya cuma itu tadi, untuk penyiraman itu, dan sama hama pengganggunya itu, seperti ulat jeruk itu yang hijau itu kalau dibiarkan itu bisa memakan kumpusnya jeruk itu. Jadi jeruknya tidak jadi berbuah. Nah, ini seperti ini kan kumpusnya ini kan langsung berbuah. Lah, jadi ini jangan sampai ada telur ulat. Biasanya yang dikumpus-kumpus ini banyak telur ulatnya. Nah, jadi setiap sore atau pagi itu
kita siangi untuk yang trubus-trubusan yang masih kecil ya seperti ini. Ini kan ada bunganya juga. Nah ini biasanya itu di atasnya itu ada telur ular. Telur ulat itu pasti ada. Biasanya satu kumpus ini ada 5, 4 itu itu ada ulatnya. Ya, seperti biasa penyiangan dan kasih nutrisi tadi jangan lupa. Ini sampai bawah, ini sampai kecil-kecil kumpusnya, ini ada buah-buahnya semua ini. Nah ini sampai bawah ini juga ada. Nah ini sampai ini dari tanah cuma berapa kil ini, cuma 1 kil. 1 kil itu juga berbuah. Nah ini jadi setiap kumpus itu pasti ada bunganya lah. Ini juga ada bunga, ini juga bunga. Oh ini bunga. Nah ini trubusannya tadi juga ada bunganya ini. Nah ini kita harus rajin-rajin menyiangi telurnya tadi, telur ulatnya tadi. Nah ini ada ini. Nah ini ada telur ulatnya ini. Ini telur ulat hitam-hitam ini udah mau jadi, udah mau netas nih. Ini kita buang aja. Nanti untuk biar tidak makan kumpus-kumpusnya. Nah ini juga. Nah ini kan juga berbuah. Kecil-kecil semua berbuah. Ini nanti insya Allah ini nanti jadi ini. Buahnya ini nanti jadi semua. Kalau juadi itu buahnya lebat sekali. Dari daunnya sama buahnya itu biasanya nanti banyakan buahnya. Nah, ini kan masih banyak hujan ya. Jadi daunnya lumayan masih banyak. Nanti kalau musim kemarau ini buahnya sama daunnya itu banyakan buahnya ini nanti gitu. Ya kita cuma berbagi ilmu aja sama sobat tani ya. Kemarin kita di Japri, Pak itu buahnya kok banyak sekali, rahasianya apa sih? Nah, itu seperti itu tadi, cuma sudah kita utarakan penyiangan pada telur urat. Nah ini kita kemarin ini lupa ini kita agak karena sibuk ya. Ini kita kemarin ini 1 batang ini dimakan oleh ulat semua ini. Jadi ini nyun sewu trubusnya itu kan nggak ada, daun mudanya nggak ada, dia juga tidak bisa berkembang, berbunga maksudnya. Nah itu karena kita banyak kesibukan ya kemarin. Biasa kita cuma sambangin, biasanya kita sambangi pagi gitu. Nah ini juga ada ulatnya ini lah, ini juga banyak ulat. Nah ini kita buang aja ini daunnya. Nanti bahaya ini kalau sampai ini sampai dia menetas, habis ini daun dimakan oleh ulat. Jadi kita penyiangan pada daun itu juga perlu untuk mengatasi daunnya biar tidak dimakan oleh ulat. Nah, ini juga hama sebenarnya ini. Nah, ini hama kupu putih. Kupu putih itu biasanya nempel di daun-daun. Ini nanti kita juga semprot pakai pestisida. Tapi pestisidanya cukup untuk penyemprotan hama saja. Bukan untuk tidak untuk pupuk. Kita penyemprotan pada pestisida aja, pakai pestisida, karena kalau kita pakai ramuan kita sendiri itu kurang berkhasiat. Biasanya kita pakai cenceman daun sirih kita cencem, kita semprotkan, biasanya juga bisa hilang. Tapi untuk besoknya lagi biasanya masih tumbuh. Nah ini ulat ini kupu putihnya ini harus dimatiin ini. Ada 2 ini, satu jodohan. Ya. Tuh ini juga kalau kita tidak terlambat untuk penyiangan
daun mudanya ini bisa langsung berbuah ini loh. Ini biasanya kalau kita trubusnya itu pasti ada bunga-bunganya. Ini banyak sekali buahnya, tapi masih kecil-kecil. Ini nanti bisa jadi ini. Ini bangsa. Ini nanti biasanya kalau udah besar itu biasanya apa itu pohonnya itu dia tidak kuat. Biasanya lah ini kan sudah mulai merunduk nih. Nah ini kan sudah mulai merunduk karena ini cuma 3. Kalau ini nanti buahnya itu bisa 10 atau 8 itu biasanya ini nanti neklok gitu, bahasa nekloknya itu ya gitulah. Kita orang Jawa, bahasa Jawa aja juga tidak bisa ya. Ya sementara itu dulu untuk programnya bagaimana cara buah jeruk itu bisa tidak gugur atau rontok. Nah, ini sebenarnya tinggal nanti kita buat jeruk panas ini udah bisa. Sama ini 3 ini sudah masak semua. Udah gitu dulu ya sobat tani. Kita nanti bisa koleng-koleng lagi kalau ada permasalahan dengan bagaimana kok Pak ini saya masih belum bisa untuk menanganinya, bagaimana sebenarnya. Nah, nanti bisa japri lagi gitu. Oke, selamat pagi sobat tani.